apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun ya, amin. Kali ini gue mau cerita pengalaman beberapa hari lalu saat pesawat yang ditumpangi bude gue harus berakhir dengan stranded selama 24 jam. Sampai pengalaman makan telur balado dengan harga sultan. Berkenan dengerin ceritanya? Pantengin terus ya storytelling ini sampai habis. Terima kasih. Jadi ceritanya tuh beberapa hari yang lalu gue sekeluarga nganterin bude gue ke bandara. Kakak-kakaknya nyokap gue, mereka itu pada pengen balik ke kampung halamannya di Atambua, di NTT. Nah, karena gue ngurusin tiket mereka, gue harus ikutlah ke bandara. Jadi biar nanti kalau ada apa-apa, mereka nggak bingung. Nah, 2 hari sebelum keberangkatan, kita dapat informasi dari pihak maskapai lewat SMS kalau ada perubahan jadwal keberangkatan. Dan penerbangannya dialihin jadi naik pesawat adiknya. Adiknya si maskapai maksud gue. Dan untuk info lebih jelasnya, kita disuruh hubungin langsung CS-nya mereka ke nomor telepon yang disebutin di SMS. Jadi ceritanya nih kayaknya maskapai kakak beradik gitu. Tapi yang bikin gue bete banget, seharian gue nyoba hubungin CS-nya buat nanya konfirmasi jadwal, itu saluran sibuk mulu. Gak ada pemberitahuan lewat email pula, cuma SMS saja. Nah, terpaksalah gue berusaha hubungin terus, secara kita yang butuh. Bilangnya sih toll free, bebas pulsa, tapi nyatanya sampai tengah malam gue coba hubungin CS-nya, hasilnya tetap sama. Dan pulsa gue ludes sia-sia tanpa hasil. Masalahnya nih, bude gue ini kan tiketnya ke Atambua, jadi harus transit 1 kali ke Kupang, baru nanti ganti pesawat buat lanjutin penerbangan yang ke Atambua. Nah ini gue bingung, kalau pesawatnya dialihin ke maskapai adiknya, nah birokrasi transitnya kayak gimana kan belum jelas. Apalagi jam keberangkatannya yang semula berangkat jam 5 pagi, jadi mundur ke jam setengah 9 pagi. Nah kan pastinya persoalan transitnya juga bakalan berubah juga. Kayaknya ini maskapai emang paling susah banget deh dihubungin CS-nya. Sebel gue, sumpah gue pribadi, andaikan aja ada pilihan yang lain, gue gak bakalan mau pilih ini maskapai. Dan lagian udah jadi rahasia umum juga kalau memang pelayanan di maskapai ini jelek banget. Yah, tapi apalah daya kita, cuma remah-remah rengginang yang butuh tumpangan. Nah, karena satu-satunya informasi yang kita terima cuma melalui SMS, tanpa bisa kita konfirmasi balik kebenarannya, akhirnya kita nggak mau ambil resiko lah daripada tiket angus. Akhirnya kita tetap berangkat dari rumah sesuai jadwal keberangkatan yang pertama, yaitu jam 5 pagi. Nah, jam 3 pagi, cuslah kita semua berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, di tengah perjalanan, adik gue yang bawa mobil sempat ngedumel sendiri karena mobilnya udah batuk-batuk gitu kayak mau mogok. Tapi alhamdulillah, kita sukses lah selamat sampai bandara semua. Gue, nyokap, sama bude gue, kita di drop di Terminal 2E keberangkatan. Sementara kedua adik gue dan laki gue, mereka lanjut cari parkiran mobil. Social distancing emang berasa banget di sini. Suasana bandara jadi sepi. Walaupun aktivitasnya masih sama, tapi pengunjung dan calon penumpangnya jauh banget deh berkurangnya. Hampir semua orang pada pakai masker di sini, termasuk gue dan keluarga gue. Kita tetap berusaha jaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Petugas bandara juga kayaknya semuanya pakai masker. Ya, walaupun ada juga sih yang kayaknya bumat alias bodo amat. Ya, jujur sih, baru kali ini gue ngerasain pengalaman kayak gini. Antara sedih, miris, khawatir. Bayangin aja, Bandara Suta yang sebelum corona dinyatakan sebagai pandemi, aktivitasnya tuh selalu ramai dan padat. Gue pribadi pun udah hampir 3 minggu ini sih cuma bisa work from home.
dan isolasi diri di rumah. Tapi ini karena kondisinya harus nganterin bude gue ke bandara, terpaksalah kita keluar rumah. Mohon dimaafkan ya Pak Gubernur. Oke, balik ke persoalan tiket. Sampai di dalam, gue langsung lah pergi ke check-in counter. Gak perlu ngantri lama karena emang penumpangnya dikit kayaknya. Dan ternyata benar aja dong, penerbangan bude gue dipindah. Tapi akhirnya gue dilempar lagi dong ke tiketing counter karena petugas check-innya gak bisa jelasin kenapa tiket penggantinya cuma sampai Kupang dan gak sampai Atambua. Dan soal transitnya juga dia gak tahu. Di sini gue mulai bete. Sampai di counter tiketing, gue terpaksa dong harus jelasin lagi ke petugasnya dari awal, yang tetap sami mawon podo wae, gue nggak dapetin jawaban yang memuaskan. Tiket cuma sampai Kupang, dan pesawat transit penggantinya baru ada 1 hari setelahnya. Padahal di tiket sebelumnya itu waktu transitnya cuma 45 menit, which mean yang artinya karena penerbangannya mundur, jadi pesawat transitnya juga nggak akan terkejar. Jadi bude gue harus nunggu selama 24 jam stranded di Kupang, baru bisa lanjut di pesawat transit berikutnya ke Atambua. Kan PR. Oke, sampai poin ini gue bukan lagi bete, tapi emosi. Gimana enggak? Gue ngebayangin bude gue yang umurnya 71 tahun dan 65 tahun, dua-duanya harus nunggu 24 jam di bandara dan harus ngurus sendiri tiket transitnya ke petugas tiketing di sana. Hello, yang ada bude gue bakalan kebingungan, terus mondar-mandir, celingak-celinguk, terus nyasar, hilang. Oke, stop, gue lebay. Aduh, pokoknya ngebayanginnya aja gue udah bikin stres. Belum lagi ngebayangin mereka nenteng-nenteng tas gembolan. Nah kalau langsung ke Atambua kan aman, udah ada yang nunggu untuk jemput. Nah di Kupang, waktu gue minta ke petugasnya, ya kayak semacam itinerary pengganti atau apalah gitu, yang bisa dipakai sebagai bukti pas check-in di Kupang nanti. Tapi petugasnya nggak bisa ngasih dong. Katanya pakai itinerary yang lama aja, terus sodorin ke petugasnya, nanti juga mereka paham. Lah, terus waktu gue nanya tanggung jawabnya sebagai maskapai terhadap nasib bude gue dan juga penumpang lain yang harus stranded 24 jam itu bagaimana? Petugasnya dengan entengnya cuma jawab, nanti ibu hubungin aja langsung petugas maskapainya di sana, biar mereka yang urus bu. Emosi nggak sih lo dengernya? Ya, kan kesannya jadi kayak cuci tangan atau lempar tanggung jawab gitu ya. Ya, gue sih sebenarnya nggak masalah ya kalau emang keadaannya harus kayak gitu. Misalkan gue yang berangkat, pastinya gue juga akan berusaha nyari petugasnya sampai titik darah penghabisan. Nah tapi ini masalahnya, bude gue yang berangkat, 2 orang pendekar wanita yang udah sepuh-sepuh. Oke, karena males debat panjang lebar, dan lagian gue juga udah tahu kalau ending jawabannya bakalan tetap sama, no solution at all pokoknya. Akhirnya gue milih narik napas panjang, pejamkan mata, baca doa, terus tidur. Akhirnya gue buru-buru ninggalin lah tiketing counter sebelum terjadi hal-hal yang bisa jadi viral. Pas waktu mau balik ke check-in counter, adik gue sempat nelpon, ngasih tahu kalau mobilnya mogok. Radiatornya ngebul, sampai tutupnya pas mau dibuka mencelat dah tuh ke atas. Tapi akhirnya katanya mobilnya sih bisa hidup lagi setelah dibantu diisi sama 4 botol air aqua plus bantuan air toilet. Oke, aman. Nah, abis itu baliklah gue rundingan sama nyokap dan bude gue soal tiket tadi. Kita cari ilmu yang bisa menghasilkan solusi nih ceritanya. Dan akhirnya nyokap gue berhasil hubungin anak tertua dari bude gue yang secara kebetulan lagi bertugas di Kupang. Ya ampun, save by the bell banget deh pokoknya. Dan
bla 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 bla, nanti yang bakal jemput bude gue di Kupang dan ngurus semuanya itu adalah anak bude gue. Lega lah gue dengernya, sampai bisa kentut dengan bebasnya. Sompret bener dah. Oke, 2 masalah teratasin. Masalah mobil mogok sama masalah siapa yang jemput dan ngurusin bude gue selama di Kupang. Setelah itu baliklah kita ke check-in counter, sekalian minta boarding pass. Nah, karena tiketnya tanpa bagasi, petugasnya nanya, ada bagasi atau enggak bu? Belum sempat gue jawab, petugasnya notis sendiri kalau ada 4 tas tenteng di atas troli yang didorong sama nyokap gue. Terus petugasnya bilang, yang 2 harus masuk bagasi ya bu. Well, oke, fix. Berarti kita harus beli bagasi. Gue langsung ngelirik dong ke nyokap. Dalam hati, gue gak sebel sebenarnya. Karena sebelumnya tuh gue udah ingetin nyokap berkali-kali kalau selain tas tangan, hanya boleh nambah 1 bawaan tas ke kabin. Ya, namanya juga nyokap. Kalau bilang, apa salahnya dicoba? Orang ini gak berat kok, bla 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 bla. Ya, akhirnya gue cuma bisa diem aja. Jadi ceritanya nih, bude gue masing-masing mereka bawa tas tangan, tas yang dicangklong di tangan. Terus masing-masing mereka bawa tas yang isinya baju. Terus masing-masing mereka bawa tas lagi yang isinya khusus oleh-oleh. Yang mana isi oleh-olehnya itu cuma buah mangga sama pete. Pete, beneran pete. Gue juga gak tahu kenapa bude gue sampai punya pikiran untuk bawa pete sebagai oleh-oleh. Karena katanya di Atambua gak ada yang bisa nanam pete. Jadi gue saranin mereka, karena kayaknya tas baju mereka yang lebih berat, akhirnya gue saranin tas baju lah yang dibawa ke cabin. Terus tas isi oleh-olehnya yang ditimbang. Nah, pas 2 tas tadi ditimbang, totalnya itu 10 kilo. Harga bagasi per kilonya itu 104.000. Jadi kalau dikali 10 kilogram, totalnya jadi 1.040.000. Kaget dong gue dengernya. Ya tapi gue berusaha untuk tetap cool. Nah, nyokap gue malah nyaris gak ada respon. Begitu gue lirik, dia malah lagi sibuk buka dompet. Terus ngeluarin selembar uang 50.000, terus disodorin ke petugas check-innya. Nah sekarang gantian petugas check-innya yang bengong. Nah karena penasaran, gue tanyalah ke nyokap, "Mah, buat apaan duit 50.000? Terus nyokap dengan polosnya jawab dong, "Lah katanya bayar bagasinya 40.000, itu kan 50.000, masih kembali dong 10.000. Ampun deh pokoknya. Pengen tuh waktu itu gue tepok jidat secara visual. Oke, gue tegasin lagi ke nyokap, 1.040.000 mama. Baru deh nyokap gue manggut-manggut sambil sedikit shock. Terus nyeplos, "Lah kok air tit?" Sensor, "Nggak disuruh bayar bagasi." Oke, stop. Gue langsung dah tuh alihin omongan nyokap. Gue saranin ke nyokap dan bude, kalau mendingan tas yang isinya oleh-oleh aja yang dibawa. Nah tas yang isinya baju nanti aja dikirim pakai kargo, jadi lebih murah biayanya. Ya tapi nggak tahu kenapa bude gue malah kekeh tetep tas isi baju yang mau dibawa. Ya yang oleh-oleh disuruh kirim pakai kargo gitu. Nah dalam hati gue ngebatin lagi, semoga aja pas tas oleh-oleh itu sampai di Atambua gak berubah jadi pohon mangga sama pohon pete saking kelamaannya. Akhirnya dengan berat hati, budi gue mengikhlaskanlah itu 2 tasnya dikirim pakai kargo aja. Walaupun sebenarnya gue nggak yakin sih kalau itu juga bakalan dikirim sama nyokap.
Ya secara isinya cuma mangga sama pete. Lah sampai di sana kalau dikirim udah pada bonyok-bonyok semua. Oke, balik lagi nih ke urusan check-in. Petugasnya baru ngomong karena penerbangannya jam 8:30, jadi baru bisa check-in lah jam 6:30 pagi. Kenapa nggak ngomong dari tadi aja sih Malih? Baru jam 4:30 pagi, berarti masih 2 jam lagi. Alamat bete nih, gue bilang harus nunggu 2 jam. Ampun deh. Akhirnya kita dorong-dorong troli keluar dari ruang check-in. Celingak-celinguk, belum ada satupun tempat yang buka. Terus kita ngacir lah ke lantai dasar, ke tempat dimana biasa taksi pada mangkal. Ternyata di seberang jalan yang menuju tempat parkir ada satu warung, bukan warung sih, kayak semacam kedai kopi gitulah. Udah buka tuh, meluncurlah kita ke sana. Sambil ngisi waktu, kita duduk-duduk di sana kayak orang bener. Nyokap pesan kopi. 2 adik gue sama laki gue belum kelihatan juga batang hidungnya sampai sekarang. Mungkin mereka masih bertahan tuh di parkiran. 1 jam kemudian, adik gue sama laki gue baru nongol deh tuh. Adik gue ngeluh perutnya lapar. Terus abis itu ngilang lagi dia tuh, nggak tahu kemana. Dan akhirnya panggilan alam gue pun muncul. Gue sibuk cari toilet, ditemenin sama laki gue. Perjalanan balik dari toilet, nyokap telepon, bilang kalau mereka lagi pada sarapan di rumah makan sebelah KFC. Tempatnya nggak jauh dari tempat dimana tadi gue sama nyokap duduk-duduk. Adik gue juga udah di sana katanya. Ternyata tadi adik gue ngilang, dia nyariin tempat makan yang kira-kira udah buka jam 6 pagi. Oke, nyusul lah gue sama laki gue ke sana. Sampainya di sana, ternyata tempat makannya tuh nggak gede-gede amat. Kira-kira luasnya cuma 3,5 kali 3,5 meter lah. Pembeli yang datangnya juga baru gue sama keluarga gue doang. Mungkin karena masih pagi kali ya. Tempat makannya biasa-biasa aja lah, standar. Ada etalase kecil di depannya. Isinya masakan-masakan siap saji yang jujur penampilannya menurut gue kurang menggugah selera. Kayak kurang fresh gitu. Terus ada soto Betawi sama sop iga juga. Yang gak ada cuma menu sama daftar harga. Tapi karena gue lihat nyokap sama yang lainnya udah pada pesan duluan, dan gue lihat emang lagi diracikin juga, ya udahlah gue ikutan pesen. Jadi sampai lupa nanyain harga. Nyokap sama bude gue pesen sop iga plus nasi. Yang kemudian setelahnya gue baru tahu kalau akhirnya perjuangan mereka makan itu sop iga dikalahin sama alotnya itu daging. Akhirnya mereka pesan lauk pengganti, telur dadar sebiji. Terus mereka bagi 3 tuh. Jadi mereka makan nasi, telur dadar sepertiga ya, sama sop kuah, sama kuah sop. Terus adik-adik gue sama laki gue pesen sop Betawi plus nasi. Terus sempat nambah perkedel sama telur balado sama kerupuk putih. Gue sendiri pesen nasi sama mie goreng plus orek tempe plus rendang. Tapi baru juga gue nyoba 1 suap, gue berasa ada yang aneh. Dan setelah gue selidikin lebih jauh, ternyata mie gorengnya udah berlendir dan hampir basi. Hilanglah selera makan gue. Tapi tetap gue paksain makan nasinya sama oreknya doang. Rendangnya kayak batu, gak jauh beda lah itu sama si sop iga. Gue nyerah setelah sukses bikin kertas nasi yang dipakai buat alasnya bolong tepat di tengah-tengahnya. Sementara kita makan, datang lagi nih 2 orang pengunjung. Kayaknya sih suami istri. Mereka pesan soto Betawi juga kayaknya. Terus duduknya tuh berseberangan gitu sama meja gue sama meja suami gue. Pas lihat jam, udah hampir jam 7 pagi. Waktunya balik ke ruang check-in.
Bude gue udah gak sabaran pengen cepat-cepat masuk ruang boarding. Terus gue inisiatif keluarin uang 200.000 dari dompet. Niatnya kalau kurang biar adik gue yang nambahin. Ya palingan totalnya gak bakalan sampai 300.000 lah feeling gue. Terus gue manggil penjualnya, minta bill. Tapi pas disodorin, itu gue berasa banget kayak di prank. Spontan gue nyeplos pakai nada C. Hah? 600.000? Suara syok gue cukup berhasil mancing perhatian pasangan suami istri yang lagi makan di seberang meja gue. Dan dari ekspresi mukanya yang mendadak berubah abu-abu, gue tahu banget mereka sadar apa yang terjadi. Dan kayaknya gak lama lagi mereka juga akan ngalamin yang sama kayak kita. Masih dengan perasaan gak percaya, gue berusaha nyamperin penjualnya buat konfirmasi. Tapi reaksi mereka bak pujangga kebanyakan micin, inosen, bak kaca spion, pokoknya gue kesel. Adik sama laki gue yang gak suka sama keributan, langsunglah mereka berusaha nengahin suasana tanpa bisa gue konfirmasi lebih lanjut sama ke penjualnya. Terus patungan lah kita, tapi tetap aja uangnya gak nyampe 600.000. Uang kita semua bawa uang cash juga pas-pasan. Gue tanya itu penjual, bisa gesek gak bang? Jawabnya gak bisa dong, cuma bisa cash. Malah ATM jauh lagi, males banget jalannya. Ini tempat ya, udah seenaknya main tembak harga, tapi sistem pembayarannya gak ngedukung sama sekali. Zaman udah cashless begini, jarang kan orang mau bawa uang cash di dompet banyak-banyak. Emang bener-bener ajaib lah ini tempat. Nyokap gue yang belum bener-bener sadar sama apa yang lagi terjadi, terpaksa kita palakin uangnya 200.000 buat nutupin kekurangan bayar. Setelah nguras semua isi dompet, berhasillah kita kekumpul uang 620.000. Terus kita bayar. Nah, tahu-tahu, buset, saking syoknya lihat stroke, kita sampai nggak nyadar kalau masih ada PPN 10%-nya. Aduh, kalau nggak ada laki sama adik gue di sini, udah gue acak-acak nih tempat. Dan terpaksa kita malak nyokap untuk yang kedua kalinya, tambahan uang 60.000. Terus gue sodorin itu uang 680.000 ke penjualnya pakai muka sejutek mungkin sambil ngedumel gak jelas. Dan tetap aja dong yang jualnya don't care gitu. Mereka langsung sok-sokan sibuk-sibuk, beres-beres tanpa peduliin kita lagi. Akhirnya gue berusaha untuk ikhlas, tapi tetap aja gak bisa. Tiap kali gue ingat struknya, gue jadi berasa pengen nangis, sekaligus ngamuk, tapi bingung mau ngamuk sama siapa. Oke, dan ini adalah daftar harga dari semua menu makanan yang tadi kita pesen. Nasi putih plus PPN sepiring 15.000. Sop iga plus PPN semangkoknya 60.000. Soto Betawi plus PPN semangkoknya 55.000. Rendang plus PPN sebijinya 30.000. Orek tempe plus PPN per porsinya itu 10.000. Tapi porsi rames ya, yang kayak sekitar 2 sendok gitu deh isinya. Mie goreng plus PPN per porsinya 15.000. Sama porsi rames juga. Dan yang basi-basi gitu tadi. Selanjutnya, aduh, telur balado plus PPN
sebutirnya 20.000. Lalu telur dadar plus PPN sebutirnya atau sebuletnya gitu 20.000. Perkedel plus PPN sebijinya 10.000. Itu nggak ada isi dagingnya ya, cuma kentang aja. Terus teh botol plus PPN sebotolnya 20.000. Nah ini juga ajaib, teh manis plus PPN segelasnya 15.000. Kerupuk putih plus PPN sebijinya 5.000. Jadi total kita makan bertujuh itu 680.000 termasuk PPN. Dan yang parahnya, gue kan makannya versi rames ya, tapi ternyata lauknya itu dihitung satuan sama mereka. Jadi ya harganya emang beneran ajaib gitu. Dan kalau dibagi rata-rata, ya hampir satu orang itu 100.000 dengan menu kayak tadi. Dan telur, astaga, beneran gak masuk di logika gue, telur sebiji harganya 20.000. Dan mungkin kalau teman-teman pernah nemu telur balado atau telur dadar atau ceplok sekalipun yang harganya sama kayak di tempat makan ini, please kasih tahu gue, biar gue tahu kalau harga segitu tuh masih dibilang wajar. Asalkan ngebandinginnya jangan sama menu telur di restoran bintang 5 ya, jelas kalah. Tapi kan ya ada harga, ada kualitas, ada rasa. Nah ini yang bikin gue gak ikhlas ini. Tapi ya sudahlah. Pokoknya bagi gue, ini rumah makan fix nembak harga. Iya gue tahu mungkin karena lokasinya di bandara, makanya mahal. Tapi tetap gak masuk di akal aja harganya. Bayangin aja telur, nah kan telur lagi. Terlepas dari semuanya, gue berdoa setulus hati, semoga sang maskapai bisa segera memperbaiki pelayanannya dan juga sang penjual telur balado bisa segera diberikan hidayah. Amin. Oke, semoga tidak ada lagi yang mengalami hal serupa seperti ini. Dan gue cuma bisa sekedar mengingatkan untuk semuanya, please hindari semua tempat makan yang tidak menyediakan daftar harga. Atau kalau memang tidak ada, please make sure untuk tanya dulu sebelum memesan makanan. Dan akhirnya sekian dulu sharing cuap-cuap kali ini. Mohon maaf jika ada bahasa atau kalimat yang kurang pantas atau kurang berkenan. Please share jika kalian merasa informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!